Sejak hari itu kami membuat surat perintah pengamanan dari Polres. Kami amankan gabungan dari Polres, dari Satpol PP, dan dari Pamdal Pemilu yang terdiri dari 6 petugas yang berpakaian dinas atau uniform, dan 1 dari Satintel yang berpakaian bebas. Ya, jadi 6 itu terdiri dari 2 dari Polres, 2 dari Satpol PP, dan 2 dari pengamanan dalam KPU. Tentunya kami jelaskan di sini, dari awal inilah bentuk komitmen kami, tentunya pemerintah daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, rekan-rekan kepolisian, TNI, Polri, menentukan langkah tindak sebagai acuan kita melaksanakan hajat nasional yang luar biasa berupa pemilu ini. Kami mengadakan rapat koordinasi tentunya dengan stakeholder terkait untuk menentukan langkah tindak kita untuk membantu mensukseskan rekan-rekan kita penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu tentunya. Ya, inilah yang harus kita bangun komitmen ini, dan alhamdulillah sinergitas kita dengan rekan khususnya TNI, Polri, terlebih rekan-rekan kepolisian ini luar biasa, karena memang di kita, mohon maaf, di Kepulauan Seribu ini kabupaten sama Polres. Polres Kepulauan Seribu hadir lebih dekat dengan masyarakat. Mereka tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjalin hubungan akrab, dialog, kegiatan sosial, dan kehadiran di komunitas. Polres Kepulauan Seribu menjadi bagian dari keseharian warga, bersama membangun kebersamaan dan keamanan di Kepulauan Seribu. Alhamdulillah, pos kamling di Kelurahan Pulau Panggang, khususnya di RW 1 sampai 3 di Pulau Panggang, aman dan kondusif. Dari kepolisian, Satpol PP, dan dari instansi kelurahan semua. Menurut saya, Pak, sangat luar biasa. Karena mereka itu selain menjaga lingkungan, mereka juga melakukan kegiatan Jumat bersih, Pak. Mereka melakukan bersih-bersih, terus mengajak instansi yang lain menjaga lingkungan. Akhirnya lingkungan kita ini menjadi aman, bersih, sehat, dan terkendali, Pak. Masa depan yang lebih baik. Terima kasih Anda telah menyaksikan Presisi Melayani, dipersembahkan oleh Kompas Update, dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Friska Clarissa. Saudara, 2 pengedar obat terlarang ditangkap 3 anggota TNI yang sedang berpatroli. Para pelaku ditangkap di wilayah pesisir pantai Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat. Berawal dari laporan warga, 2 orang pengedar obat terlarang ditangkap anggota TNI Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi. Pelaku ditangkap saat mengedarkan barang haram itu. Dari kontrakan pelaku, anggota TNI menemukan sejumlah barang bukti, 76 butir obat terlarang yang siap edar, uang 4 juta rupiah, telepon seluler, dan 1 unit sepeda motor. Para pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demikian Kompas Update kali ini, kita bertemu lagi di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Sampai jumpa. Kompas Update, dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen.
Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula GrowMax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Halo, selamat malam saudara. Komisi Pemilihan Umum telah menunjuk 11 panelis debat perdana Pilpres 2024. Bagaimana para panelis mempersiapkan diri dan bagaimana juga kesiapan dari para capres-cawapres untuk mengikuti debat perdana? Sapa Indonesia Malam juga akan membahas mengenai pemberantasan korupsi yang akan menjadi salah satu tema debat perdana 12 Desember mendatang di tengah menurunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia. Penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dan menurunnya kepercayaan publik, bagaimana strategi pemberantasan korupsi dari para pasangan capres-cawapres? Apa langkah mereka untuk memperkuat Komisi Anti Rasuah dan mengembalikan kepercayaan publik? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Informasi pertama, KPU menggelar debat pertama Pilpres 2024 pada Selasa 12 Desember 2023. Debat akan digelar di kantor KPU RI Jakarta Pusat dan diagendakan berlangsung selama 2 jam. KPU telah menyediakan 11 panelis untuk debat perdana. Adapun debat perdana akan diikuti oleh calon presiden. Meski demikian, cawapres masing-masing tetap mendampingi di panggung debat. Sebelas panelis yang dipersiapkan KPU diantaranya ada Mada Sukmajati, pakar ilmu politik UGM, pakar ilmu politik Universitas Nusa Cendana, Rudi Rohi. Panelis lainnya ada Lita Tiesta, pakar hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, ada pakar hukum Universitas Andalas, Hairul Fahmi. Lalu ada juga Ketua Komnas HAM 2017-2022, Ahmad Taufan Damanik. Panelis lainnya, dosen komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Gun Herianto. Dalam rapat dengan tim SES 6 Desember yang lalu, KPU akhirnya mengumumkan format dan isu debat Capres dan Cawapres 2024. Dalam debat perdana 12 Desember, KPU menyediakan debat antar Capres dengan sejumlah isu diantaranya terkait pemerintahan dan HAM. Selanjutnya ada debat Cawapres 22 Desember yang mengangkat isu ekonomi dan pajak termasuk infrastruktur. Debat ketiga kemudian digelar untuk Capres pada 7 Januari yang membahas diantaranya terkait isu pertahanan, keamanan, dan geopolitik termasuk hubungan internasional. Debat keempat akan diikuti oleh Cawapres pada 21 Januari yang membahas diantaranya terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan, pangan, dan energi. Debat terakhir untuk Capres akan digelar 10 Februari 2024 yang mengangkat isu diantaranya tentang kesejahteraan sosial, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, termasuk isu ketenaga kerjaan. Para panelis debat pertama Pilpres 2024 telah diminta menandatangani fakta integritas untuk tidak membocorkan pertanyaan kepada Capres-Cawapres. Panelis juga harus bersikap objektif. Salah satu panelis debat Pilpres 2024 yang juga Ketua Komnas HAM periode 2017-2022, Ahmad Taufan Damanik menyebut para panelis debat perdana akan dikarantina mulai malam ini. KPU meminta para panelis menandatangani fakta integritas, yaitu komitmen harus bersikap objektif dan tidak membocorkan pertanyaan debat. Hari nanti malam kami akan dikumpulkan di satu lokasi
untuk dikarantina, dan untuk itu juga diminta menandatangani satu fakta integritas ya, untuk bersikap objektif dan tidak membocorkan soal-soal yang nanti akan kami siapkan. Kita tentu saja akan menjaga ya integritas kita untuk betul-betul menjaga kerahasiaan soal itu, sehingga soal itu nanti memang hanya akan ditampilkan pada hari H tanggal 12 malam ya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku siap menghadapi debat perdana Pilpres 2024 12 Desember mendatang. Anies menyebut pengalamannya dalam mengikuti debat sudah lengkap. Anies Baswedan menjelaskan dirinya sudah pernah menjadi moderator debat, pernah mempersiapkan calon untuk mengikuti debat, dan juga pernah menjalani debat pemilu kepala daerah. Anies optimistis siap berdebat karena punya pengalaman debat yang lengkap. Kami ingin Indonesia lebih adil. Kami ingin tidak ada lagi. Saya pernah beberapa kali. Satu, pernah jadi moderator. Dua, pernah mempersiapkan calon untuk ikut debat. Yang ketiga, sekarang saya mau debat. Nanti ada turun takdir kan dengan pengalaman cukup lengkap lah menurut saya. Ada persiapan sendiri untuk nanti debat tanggal 12? Sudah 8 hari lagi kan? Ya, tentu harus baca-baca. Semuanya harus ada persiapan, harus ada istirahat cukup, olahraga yang baik, cukup istirahat supaya bisa mikir. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut sudah bersiap untuk mengikuti debat perdana Pilpres 2024. Untuk persiapan, Gibran sudah melakukan simulasi debat. Jelang debat perdana Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka telah melakukan sejumlah persiapan, salah satunya adalah simulasi debat. Persiapan debat juga dilakukan bersama calon presiden Prabowo Subianto. Udah simulasi juga ya. Nanti ada. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut akan mengikuti apapun format debat yang diatur KPU. Ganjar menegaskan siap untuk berdebat dengan cara atau format apapun. Ganjar siap mengikuti debat perdana Pilpres 2024 yang akan membahas soal pemerintahan, penegakan hukum, hak asasi manusia, demokrasi pada 12 Desember 2023 mendatang. Soal format debat, Ganjar menyerahkan sepenuhnya kepada aturan KPU. Menurut Ganjar, dirinya siap mengikuti apapun format debat Pilpres. Silakan diatur debatnya dengan baik. Silakan nanti kewenangan mereka yang ngatur. Kami siap main dengan cara apapun. Kita beralih ke kasus pembunuhan anak di tangan ayah kandungnya. Isak tangis keluarga mengiringi prosesi pemakaman 4 anak korban pembunuhan oleh ayah kandungnya. Ayah korban telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi ikut membantu mengamankan dan memastikan proses pemakaman berjalan dengan lancar. Keempat korban tewas di tangan ayah kandungnya. Jenazah keempat korban ditemukan di dalam rumahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu lalu setelah polisi menerima laporan warga terkait bau yang menyengat. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Ai Mariati menilai Polres Metro Jakarta Selatan lalai melindungi anak dalam keluarga berkonflik, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. KPAI juga mempertanyakan mekanisme penanganan kasus KDRT ketika di dalamnya ada anak. Melindungi seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Ini poin pertama yang kami soroti, lalai. Yang kedua, tentu mekanisme dalam proses pelaporan ya yang sudah dilakukan itu harus diikuti dengan profesionalitas. Ini yang lagi-lagi kami lihat situasinya masih menunjukkan kelonggaran pada aspek perlindungan. Polres Metro Jakarta Selatan membantah tudingan KPAI soal lambatnya penanganan kasus KDRT yang berujung kematian 4 anak korban di tangan ayah kandung korban.
Polisi menyebut aparat telah bergerak cepat menangani laporan KDRT dengan menurunkan petugas, berkoordinasi dengan RT, serta membawa korban ke rumah sakit. Langsung turun ke TKP dan bertemu dengan pihak korban dan pihak pelaku. Selanjutnya, dengan dibantu oleh pihak ketua RT dan pemilik ibu kos atau kontrakan, permasalahan itu diselesaikan di saat itu. Namun karena pada saat itu kondisi korban dalam kondisi sakit, sehingga atas kesepakatan dari ketua RT dan Babin Kamtipmas, si korban inisial D dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Saudara, dalam debat perdana Pilpres, salah satu temanya adalah soal pemberantasan korupsi. Seperti apa strategi para capres memberantas korupsi? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Tengah malam gak bisa tidur. Tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Pay, Colors of the World brought home. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Inilah Golkar, 59 tahun berjalan bersama bangsa Indonesia. Inilah Golkar, bersatu membangun, menghubungkan hati dan tangan, membawa kemajuan. Inilah Golkar, melahirkan banyak tokoh muda berprestasi, memandang masa depan dengan inovasi. Bersama Golkar, mari lanjutkan kemajuan. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Tapi pancaroba tahun ini makin buruk, bikin banyak yang gak bisa main. Kecuali Adi yang rajin latihan dan gol! Hebat ya, apa rahasia Adi? Mandi dengan detox setiap hari. Kuman di musim pancaroba pengaruhi kesehatan anak-anak. Pakai Detol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Detol, yakin terlindung setiap hari. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X
Unleash the X in you. Korupsi kerap jadi penyakit yang sulit untuk diberantas. Namun hingga kini, korupsi masih marak. Di tahun 2022, skor indeks persepsi korupsi Indonesia adalah 34, peringkat 110 dari 180 negara. Skor ini menurun dari tahun sebelumnya di angka 38. Nilai di tahun 2022 menjadi yang terburuk sejak tahun 2015. Semakin tinggi atau mendekati 100 nilai indeks sebuah negara, artinya tingkat korupsinya makin kecil. Terburuknya pemberantasan korupsi kian diperparah dengan ditetapkan Ketua Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Komitmen pemberantasan korupsi dan penguatan KPK jadi hal yang dinanti publik pada para kandidat Pilpres 2024. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan menguatkan KPK dengan memilih orang-orang berintegritas. Anies tidak ingin KPK dihuni orang-orang yang bermasalah. Para koruptor telah membuat hidup jutaan orang sengsara. Karena itu sudah saatnya mereka-mereka yang tak bermasalah dikembalikan untuk memimpin KPK. Ya, pribadi-pribadi berintegritas dan KPK-nya tidak boleh dilemahkan lagi. Setuju? Setuju KPK diperkuat? Atau mau dilemahkan? Mau dilemahkan? Harus diapakan? Diperkuat. Karena itu kita... Sementara itu, dalam acara ulang tahun PSI kemarin, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku juga berkomitmen untuk memberantas korupsi. Prabowo bertekad meneruskan kebijakan hilirisasi Jokowi dalam memberantas korupsi. Kita, Koalisi Indonesia Maju, kita bertekad memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Dan kebijakan Pak Jokowi untuk hilirisasi, kita tidak mau lagi mengizinkan bahan-bahan kita, sumber alam kita tidak mau izinkan lagi dijual murah ke bangsa asing, saudara-saudara. Tidak boleh. Semua sumber alam kita harus diolah di Indonesia. Pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, berkomitmen mengejar siapapun yang memakan uang rakyat. Bersama Ganjar, Mahfud MD mengklaim akan menjadi peluru tak terkendali untuk berantas korupsi. Terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, 3 hal yang ditekankan oleh Ganjar Mahfud. Siapa makan uang rakyat, kami kejar. Hati-hati bahwa kami adalah peluru tak terkendali untuk melibas korupsi. Karena kami bersih dan berani, maka koruptor pun menjadi ngeri. Setiap paslon mencantumkan strategi pemberantasan korupsi dalam dokumen visi misi masing-masing. Dalam visi misinya, pasangan Anies Muhaimin bertekad mengembalikan independensi KPK, memperkuat sinergi KPK dengan penegakan hukum lain, hingga memasukkan budaya anti korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran akan memprioritaskan pemberantasan korupsi di sektor terkait hajat hidup orang banyak. Kemudian menjadikan KPK pusat pemberantasan korupsi yang bersifat preventif, serta berjanji tidak mengintervensi penegak hukum. Sementara itu, pasangan Ganjar Mahfud akan perkuat sinergi KPK, Kejaksaan dan Polri, lalu percepat dukungan teknologi informasi untuk pemberantasan korupsi hingga mempercepat RUU perampasan aset. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch ICW, tantangan bagi para capres-capres adalah bagaimana sikap terhadap partai pengusung jika tak sepakat dengan penguatan KPK. Yang terpenting juga bagaimana jika nantinya mereka terpilih,
mereka berani atau tidak untuk melawan arus partai politik yang selama ini menjadi aktor-aktor yang melemahkan pemberantasan korupsi. Maka dari itu, menjadi pertanyaan menarik, jika kemudian partai politik pengusung mereka tidak sepakat dengan agenda penguatan pemberantasan korupsi, apa yang bisa mereka lakukan? Sampai detik ini pertanyaan itu belum banyak dijawab oleh kandidat, calon presiden maupun calon wakil presiden. Publik tentu menanti apakah komitmen pemberantasan korupsi dari para kandidat Pilpres akan ditepati, atau hanya sekedar janji manis belaka. Tim Liputan, Kompas TV. Seperti apa komitmen para kandidat Pilpres 2024 soal penguatan KPK dalam memberantas korupsi? Kita bahas bersama Taufik Basari, penasihat tim hukum Anies Muhaimin, lalu ada Habibur Rahman dari tim TKN Prabowo Gibran, Bung Roni Talapesi, Jubir TPN Ganjar Mahfud, dan Danang Widoyoko, Sekjen Transparency International Indonesia. Selamat malam, Bapak-Bapak, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya akan menggali soal ini, terutama jelang debat perdana nanti. Saya mulai dari berkaca pada indeks persepsi korupsi kita terendah sejak 2015. Diperparah juga dengan kasus ketua KPK nonaktif yang kini jadi tersangka pemerasan. Apa sebenarnya komitmen masing-masing paslon untuk pemberantasan korupsi yang real, yang logis, yang bisa strategis diterapkan? Dari mulai Bung Tobas, silakan. Ya, kalau kita lihat dari indeks persepsi korupsi kan terus menurun ya. Ini adalah yang paling terbawah ya yang kita pernah alami. Ya. Dan kemudian kita tentu butuh agar kita bisa mengalami kenaikan kembali. Nah, oleh karena itu salah satu yang memang didorong adalah penguatan terhadap KPK. Ya, bicara soal penguatan KPK ini bukan bicara soal akan ya kalau untuk Mas Anies ya. Mas Anies ini sejak dahulu memang punya rekam jejak terlibat di dalam advokasi untuk pemberantasan korupsi ya. Mas Anies ini adalah inisiator dari GERAM, Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum, ketika ada kasus Gayus, kemudian terlibat di dalam tim 8 ketika kasus Cicak Buaya. Ketika menjadi rektor juga beliau mewajibkan para mahasiswanya untuk ikut dalam mata kuliah hukum, mata kuliah dasar umum ya, untuk anti korupsi di Paramadina. Nah, jadi dari rekam jejak ini sudah jelas bahwa Mas Anies punya cara-cara ya bagaimana kemudian kita ingin memastikan KPK menjadi kuat dan itu akan dijaga oleh pemerintah supaya menjadi kuat dengan tidak juga mengintervensi ya proses penegakan hukum dan kemudian juga memastikan bahwa ada kerjasama yang baik antara KPK dengan instansi penegak hukum lainnya karena memang tidak bisa sendiri ya KPK untuk bekerja. Dan selanjutnya juga kita juga mendorong percepatan untuk pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu alat ya untuk kita bisa memajukan kembali indeks persepsi korupsi kita ya supaya ada kepercayaan masyarakat bahwa ada niatan yang baik dari negara untuk juga memiskinkan para koruptor ini. Kalau dari Bung Habib apa langkah strategis dan regulasinya juga? Ya, kita jelas di Astacita ke-7 ya, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, strateginya kami tentu tidak hanya memperkuat KPK, tapi juga memperkuat dua institusi lain yang memberantas korupsi, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Kita lihat bahwa belakangan Kejaksaan juga menunjukkan prestasi yang luar biasa. Tahun 2022 saja Kejaksaan mengembalikan kerugian keuangan negara sekitar 21 triliun rupiah ya. Juga Kepolisian ya. Jadi strateginya yang paling penting adalah bagi kami ada 3 treatment. Yang pertama adalah edukasi ya. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat soal pentingnya pemberantasan korupsi ini dan mendeteksi perbuatan-perbuatan apa saja yang memang masuk ke ranah tindak pidana korupsi sejak dini ya. Kemudian juga pencegahan, bagaimana kerja-kerja di eksekutif ya bisa diawasi secara ketat sehingga bisa mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dan yang penting juga ya, tak kalah pentingnya adalah penindakan. Nah, 3 hal tersebut, edukasi, pencegahan, dan penindakan itu kita dorong untuk simultan, dilakukan bersamaan dan semuanya diprioritaskan. Sehingga hasil akhirnya juga adalah kita tidak hanya memenjarakan orang, ya. Kami ulangi, tidak hanya
memenjarakan orang, tetapi bagaimana memaksimalkan aset recovery ya, atau penyelamatan dan pengembalian keuangan negara. Ini yang merupakan strategi utama kami ya dalam pemberantasan korupsi. Baik, kalau Bung Roni, apa langkah konkretnya? Iya, kami pasangan dari Ganjar Mahfud adalah mewujudkan supremasi hukum dan sistem hukum nasional yang bersih, berkeadilan, dan progresif. Dan juga pun untuk khusus terhadap korupsi, kita lihat bahwa rekam jejak dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Ganjar di Jawa Tengah sudah melakukan program yaitu 29 desa anti korupsi. Jadi korupsi ini mulai dari tingkatan paling bawah, dari tingkatan desa. Kemudian kalau Pak Mahfud kita lihat banyak perkara-perkara korupsi yang dikawal sama beliau. Salah satu contohnya Asabri ketika berhadapan dengan oknum tentara, beliau juga pun ikut mengawal kasus korupsi dan masih banyak kasus korupsi yang lainnya. Dan buat kami adalah pemberantasan korupsi ini adalah program prioritas dari kami karena kami melihat bahwa akar permasalahan dari bangsa ini adalah korupsi. Kemudian kita akan jangka pendeknya adalah soal rekrutmen sumber SDM yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi agar menempati posisi-posisi jabatan strategis. Dan untuk jangka panjangnya adalah kita memperkuat peran dari lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri atau Kejaksaan, dan juga pun yang menarik yang disampaikan oleh Pak Mahfud adalah kita akan menegakkan hukum secara tegas dan menghukum dan dengan sanksi yang maksimal untuk tindak kejahatan korupsi. Kalau yang disampaikan oleh Pak Ganjar kemarin adalah mengirimkan mereka ke Nusa Kambangan supaya ada efek jera untuk para koruptor. Kalau Bung Danang, tampaknya pemberantasan korupsi, penguatan KPK ini ada di visi misi masing-masing paslon. Tapi apa sih sebenarnya yang masih kurang atau yang masih belum strategis untuk menjawab permasalahan korupsi hari ini? Ya, saya kira ada satu hal penting yang agaknya masih kurang ya sebetulnya, bahwa penguatan KPK itu diperlukan. Sebetulnya tadi kan sudah disinggung, Firly Bahuri jadi tersangka dan ada banyak tokoh sosok yang bermasalah menjadi pimpinan KPK. Jadi saya kira penguatan KPK itu menjadi agenda penting ya, dan itu mestinya bukan ini ya, karena beberapa visi misi itu menempatkannya penguatan KPK dan lain-lain gitu kan, dan polisi dan kejaksaan dan kehakiman. Padahal yang bermasalah kan sebetulnya KPK yang dulunya kuat kemudian dilemahkan melalui revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 dan kemudian diisi oleh pimpinan yang bermasalah. Ini yang saya kira di situ yang harus diletakkan persoalannya. Kemudian yang kedua terkait juga dengan misalnya tadi RUU perampasan aset, dan ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk aset recovery. Tetapi saya kira sebagai sebuah janji politik itu sangat bagus sekali, tapi kan ini sebenarnya kita tidak perlu menunggu sampai Pilpres selesai dan Presiden baru dilantik. Tapi rekan-rekan DPR ini rekan-rekan saya DPR ini kok nggak maju-maju nih RUU perampasan aset. Jadi saya kira kita tidak bisa melepaskan sebetulnya visi misi dan janji calon presiden dengan kinerja partai politik pengusungnya itu. Oke, nah ini gimana menjawabnya dari partai politik? Apa sih konkretnya? Apakah harus nunggu Pilpres dulu? Apa ini bisa didorong sejak sekarang dengan perannya partai politik, Bung Tobas? Ya, kalau RUU perampasan aset sendiri sebenarnya kan baru masuk DPR kan belum terlalu lama sebenarnya. Jadi yang lama justru ketika di pemerintah. Ya, pembahasan pemerintah begitu lamanya, tapi meskipun bolanya masih di pemerintah, kemarin Pak Mahfud waktu itu melemparkan bahwa meminta DPR untuk mengesahkan sementara draftnya sendiri masih di pemerintah. Jadi itu supaya jadi jelas juga bahwa pada saat ramai kemarin dianggap lama karena masih di pemerintah. Yang kedua juga kalau soal DPR memang masih ada antrian-antrian RUU yang harus diselesaikan. Tentunya setelah antrian RUU yang memang sudah di dalam prolegnas prioritas ini, ya kita pasti akan mendorong agar kita segera masuk ke dalam pembahasan RUU perampasan aset. Tapi yang paling penting adalah soal bagaimana posisi paslon ya dalam hal melihat RUU perampasan aset ini. Ya apakah dianggap penting atau tidak, apakah akan didorong juga atau tidak. Kenapa? Karena dalam suatu pembahasan RUU itu tidak hanya dari sisi DPR-nya saja, tapi juga butuh dari sisi pemerintah ya, karena harus berdasarkan persetujuan dari DPR dan pemerintah. Nah, yang saya lihat yang penting ini adalah komitmennya dulu. Ya, komitmen kita terhadap strategi untuk pemberantasan korupsi, termasuk hal-hal apa saja yang harus kita pastikan ya, perangkat-perangkat yang kita siapkan untuk memastikan ada upaya-upaya yang konkret dan jelas dalam hal kita melakukan
pemberantasan korupsi dan menciptakan good governance, clean governance, supaya pemerintahan kita bisa lebih baik lagi. Kalau dari Bung Habib gimana? Untuk komitmennya itu apa yang dijanjikan? Bung Habib, boleh di-unmute? Ya, seperti yang kami sampaikan bahwa penguatan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Halo? Ya, silakan. Sudah terdengar sekarang. Halo? Ya, Yes. sudah terdengar. Silakan. Jadi penguatan lembaga atau institusi pemberantasan korupsi ya bukan hanya KPK, kepolisian dan kejaksaan kan terus kita dorong baik lembaganya masing-masing maupun regulasinya. Di antaranya regulasi terkait undang-undang untuk mempermudah pemberantasan korupsi. Kami bukan pihak yang menentang undang-undang perampasan aset. Kami siap membahasnya di DPR ya. Dan itu kan sebagaimana disampaikan Pak Taufik Basari, beliau kan di Balik, beliau paham sekali memang namanya pembahasan undang-undang itu kan ada urutannya, ada antriannya. Kayak di Komisi 3 saja sekarang ada beberapa undang-undang yang tertunda karena memang keleluasan waktunya tidak begitu seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Sekarang kalau nggak salah ada 2 atau 3 undang-undang yang harus diperpanjang. Tadinya kan 2 kali masa sidang. Di Komisi 3 ada undang-undang KUHP dan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang tertunda ya. Padahal ini sudah dibahas juga sudah sejak lama. Kalau nggak salah sejak awal tahun ini ya. Jadi memang nggak gampang. Kayak KUHP saja kemarin perlu waktu bertahun-tahun selesai. Begitu juga banyak sekali undang-undang lain. Ya, jadi kami terus mendorong ya produk-produk tersebut segera dibahas di DPR. Kalau dari Bung Roni seperti apa komitmennya tadi yang jadi catatan Mas Danang salah satu perampasan aset? Kalau paslon lain kan masih bertekad ya untuk melakukan pencegahan korupsi. Kalau kami Pak Ganjar sudah melakukan di Jateng ya. Programnya yaitu Pak Ganjar mendorong menggolkan perda khusus tentang pendidikan anti korupsi. Di Jateng juga ada agen-agen penyuluh anti korupsi yang didampingi oleh KPK. Nah juga pun program penyuluhan anti korupsi ini sudah masuk ke sekolah, dunia usaha, lembaga yang berkaitan dengan perizinan-perizinan. Sehingga bisa dipantau semuanya. Ini adalah salah satu yang akan dibawa dan diadopsi di tingkatan nasional oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan juga yang tadi saya sampaikan di awal bahwa di Jawa Tengah Pak Ganjar membangun 29 desa anti korupsi dan memberikan penyuluhan pendidikan kepada 23 sekolah di Jawa Tengah. Inisiatif-inisiatif ini akan dikembangkan di level nasional nantinya. Dan juga kalau bicara soal Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam mengkoordinir kasus-kasus besar terkait dengan korupsi dan ini menjadi modal penting untuk memperkuat sinergi antar KPK, Kejaksaan dan Polri. Perampasan aset dan penguatan KPK merupakan semua satu paket ya menjadi prioritas kerja dari pasangan Ganjar Mahfud. Dan perlu diingat Mbak Friska bahwa pasangan Ganjar Mahfud ini adalah koalisi yang ramping. Tentunya ke depannya kita akan lebih mudah cepat memperjuangkan terkait dengan anti korupsi. Mas Danang, kalau melihat soal pemberantasan korupsi yang selalu jadi bahasan beberapa tahun ini adalah Undang-Undang KPK hasil revisi. Nah, apa yang Anda lihat bagaimana komitmen masing-masing paslon yang tercermin dalam visi misinya soal Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan KPK? Ya, sebetulnya yang paling berbahaya dari hilangnya independensi KPK ini adalah sebetulnya KPK menjadi alat politik ya, karena KPK kemudian dia menjadi bagian dari eksekutif, bukan lembaga independen lagi. Dan ini isu persoalan lama dalam hukum kita, bagaimana politisasi penegakan hukum atau menggunakan hukum untuk kepentingan kekuasaan. Ini yang saya kira menjadi PR lama dalam peradilan kita dan ini juga disinggung sebetulnya dalam hampir semua visi misi capres kita ya, jadi mencegah hukum jadi alat kekuasaan, menghindari politisasi aparat penegak hukum. Tetapi yang bahaya saya kira perlu kita tanya adalah bagaimana nanti capres terpilih ini tidak menggunakan KPK ya atau alat penegak hukum lain untuk menekan oposisi atau merepresi masyarakat. Ini yang saya kira penting. Termasuk juga merepresi kebebasan berbicara seperti rekan Haris dan Fathia yang hari ini juga harus menghadapi
gugatan gitu karena bersikap kritis. Ini yang saya kira berbahaya ke depan dari aspek lain dari pelemahan KPK itu. Nah, saya sekarang tanya komitmen masing-masing jubir mewakili capres cawapresnya. Bagaimana untuk penguatan KPK ini, termasuk catatan dari Mas Danang, agar alat penegak hukum ini tidak jadi alatnya kekuasaan, Bung Tobas? Ya, pertama harus dari diri sendiri dulu ya. Jadi ketika misalnya pasangan Amin ini akan menjalankan pemerintah, maka pemerintah, penguasa yang nanti akan berkuasa, dia harus mampu untuk menahan dirinya, tidak melakukan intervensi terhadap penegakan hukum. Kemudian tidak mengajukan kepentingan-kepentingan politik ya dalam hal menggunakan hukum sebagai alat untuk kepentingan penguasa. Jadi dari diri sendiri dulu yang harus bisa menahan diri ya untuk tidak masuk ke ranah penegakan hukum yang harus independen dan profesional. Yang kedua, tentunya dari sisi yang sebaliknya juga institusi penegak hukum juga harus bisa dijaga independensinya ya dengan kemudian dikuatkan secara instrumennya, dikuatkan secara kelembagaannya, dan dikuatkan juga secara SDM-nya, sehingga ketiga hal ini ya bisa diperbaiki untuk memastikan bahwa orang-orang yang akan melakukan penegakan hukum ini adalah orang-orang yang berkemampuan, berkualitas, berintegritas. Itu yang pertama. Yang kedua, instrumen penunjangnya ada, dan secara kelembagaan juga ada penguatan. Nah, jadi yang ketiga, yang terakhir itu adalah bagaimana partisipasi publik. Ya, karena tidak bisa hanya kita mengandalkan pemerintah saja, tidak hanya mengandalkan instansi penegak hukum saja, tapi juga ada pelibatan masyarakat ya di dalam pemberantasan korupsi. Nah, ini yang selama ini selalu dilakukan oleh Mas Anies. Karena Mas Anies itu terlibat secara langsung dalam advokasi anti korupsi bersama masyarakat sipil. Nah, oleh karena itulah pengalaman menggerakkan masyarakat, pengalaman bekerja bersama-sama, melakukan advokasi bersama masyarakat, ini menjadi pengalaman yang berharga untuk juga memastikan bahwa masyarakat pun juga akan dilibatkan bersama-sama dengan pemerintah dan institusi penegak hukum untuk melakukan gerakan-gerakan anti korupsi dan strategi-strategi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Nah, kalau dari Bung Habib, bagaimana jaminannya agar penegak hukum ini tidak jadi alat tekan oleh kekuasaan? Ya, tentu kita paham ya bahwa ikhtiar kita untuk membuat negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, itu kan terus berlanjut ya. Di era pemerintahan Pak Jokowi ada satu hal besar yang kita lakukan bersama-sama ya, adalah membuat KUHP baru ya. KUHP baru ini mengandung banyak hal-hal positif ya, misalnya konsep yang mengacu kepada restoratif justice ya, kemudian adanya ajaran dualistik ya, di mana hukum tidak bisa lagi menjadi aparatus represif kekuasaan apabila KUHP azas dualistik ini diterapkan, karena untuk menghukum orang ya, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang mungkin disebut lawan politik, misalnya dengan pasal-pasal ujaran kebencian, haruslah terbukti mens reanya. Nah, saya kemarin ngobrol sama Pak Aris Ashar ya, dan bilang kalau KUHP baru ini sudah disahkan, maka kasus-kasus seperti Anda ini sebetulnya nggak perlu sampai ke pengadilan. Pertama, karena adanya restoratif justice yang dilembagakan. Yang kedua adalah model pembuktiannya yang dualistik ya. Jadi orang berbicara apa tidak lantas diartikan semena-mena untuk memenuhi unsur-unsur delik dalam pidana, tetapi harus dipahami maksudnya apa. Kita yakin misalnya orang-orang aktivis, pembela HAM, ketika menyampaikan pendapat, nawaitunya, niatannya bukan mencemarkan nama baik seseorang, bukan pula menyebarkan kebencian ya, tetapi niatnya adalah melakukan perbaikan. Nah, ini yang harus terus kita komunikasikan. Nah, nanti ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran ya ada di kekuasaan, saya pikir semangat kita berhukum baru yang ditandai dengan adanya KUHP baru ini akan kita maksimalkan. Karena kan regulasinya sudah ada, tetapi kultur berhukumnya belum tentu langsung menyesuaikan. Itu yang akan kita dorong. Yang jelas berkali-kali ditegaskan oleh Pak Prabowo bahwa pemerintah atau eksekutif tidak boleh mengintervensi ya judikatif, tidak boleh menjadikan hukum alat kekuasaan. Ini yang menjadi tekad ya dari pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau dari Bung Roni, komitmennya seperti apa? Ya,
Saat-saat ini kan kita lihat bagaimana situasi hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, dan juga pun kalau kita lihat di mana putusan MK di situ dijelaskan ada intervensi dari luar. Nah, menurut kami profil Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kalau soal korupsi dan penegakan hukum saya pikir tidak perlu diragukan lagi. Soal penguatan KPK pasti akan menjadi prioritas Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mereka sangat menguasai masalah, terlibat aktif dalam perjalanan pemberantasan korupsi yang merupakan produk dari reformasi. Dan nanti pemberantasan korupsi ini jadi salah satu tema adu gagasan di debat perdana Selasa depan. Kita akan simak bersama dan pegang komitmennya tentu oleh para calon pemilih. Terima kasih banyak atas waktunya Bung Taufik Basari, penasihat tim hukum Anies Mohaimin. Terima kasih Bung Habibur Rahman, tim TKN Prabowo Gibran. Terima kasih Bung Roni Talapesi, jubir TPN Ganjar Mahfud. Dan terima kasih Bung Danang Widoyoko, Sekjen Transparency International Indonesia. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat berkampanye di Lebak, Banten menyebut belusukan bukanlah karakter Prabowo. Informasi selengkapnya usai jeda. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Inilah Golkar, 59 tahun berjalan bersama bangsa Indonesia. Inilah Golkar, bersatu membangun, menghubungkan hati dan tangan, membawa kemajuan. Inilah Golkar, melahirkan banyak tokoh muda berprestasi, memandang masa depan dengan inovasi. Bersama Golkar, mari lanjutkan kemajuan. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Minum 1 kaplet Carnalflex setiap hari bila perlu. Carnalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Produksi oleh Medicon. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya min dan jeruk yuzu berikan sensasi 5 derajat lebih dingin dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Bumbu kaldu sedap baru. Standar baru, masak enak. Ini bumbu kaldu first class taste. Dari rempah pilihan berkualitas dan daging asli. Melalui proses slow cook, hasilkan kaldu keemasan. Rasa kaldunya ngangenin. Ini bumbu kaldu andalanku. Masak enak, jadi effortless. Enak. Sedap-sedap. Mantap. Nambah lagi, semua approve. Chef approve, bumbu kaldu sedap. Masakan sedap setiap hari. Beli 2, ekstra 1 dari Wisma. Saudara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat berkampanye di Lebak, Banten menyebut belusukan bukanlah karakter Prabowo.
Hasto mengklaim karakter belusukan yang biasa dilakukan oleh Jokowi adalah ciri dan kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut belusukan menemui rakyat sudah dilakukan sejak era Soekarno, Megawati hingga Joko Widodo. Hasto menyinggung Prabowo Subianto yang dinilai tak bisa melakukan hal-hal bersifat merakyat seperti belusukan. Jadi kenapa Pak Prabowo nggak bisa belusukan? Karena Prabowo bukan dari PDI Perjuangan, Prabowo bukan Jokowi, sehingga tidak bisa melakukan belusukan, saudara-saudara sekalian. Jadi itu yang disampaikan kepada rakyat. Bahwa belusukan ini merupakan karakter dari PDI Perjuangan yang turun ke bawah, sebab kita adalah partai rakyat, betul? Ketika menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat, apa yang dijawab Pak Ganjar beda dengan yang dijawab oleh Pak Prabowo. Apa yang dilakukan Pak Prabowo? Meminta kenaikan pinjaman luar negeri, utang luar negeri 385 triliun untuk alutsista, saudara-saudara sekalian. Ini yang membedakan dengan Pak Ganjar. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membantah capres usungan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto tidak bisa belusukan. Nusron mengklaim Prabowo justru kerap belusukan ke beberapa pasar. Tim kampanye Prabowo Gibran menyebut serangan terhadap Prabowo Gibran menunjukkan kandidat lain tidak punya gagasan. Nusron menjabarkan beberapa agenda Prabowo yang sempat belusukan ke pasar seperti halnya di Sumatera Barat saat kampanye Sabtu kemarin. Kalau dikatakan yang jelas Pak Prabowo itu mempunyai gagasan besar, ya kan, yang tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat yang lain. Kalau ada yang menyerang kandidat kami dikatakan nggak bisa belusukan, berarti apa? Kandidat kami itu kuat secara gagasan. Ya kan, kandidat yang lain hanya bisa jalan-jalan nggak punya gagasan, jangan-jangan. Ya kan, kira-kira itu, Pak. Rockstar Games merilis trailer game serial Grand Theft Auto seri 6. Informasi selengkapnya usai jeda. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, detol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Detol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Indomie habis yang hotnya viral. Aqua seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan germesnya gres. Indomie seblak hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Baru mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit dari Wisma. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow.
susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Mori Grow. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Bumbu kaldu sedap baru. Ini bumbu kaldu First Class Taste dari daging asli. Melalui proses slow cook, hasilkan kaldu keemasan. Masak enak, jadi effortless. Sedap. Semua approve. Bumbu kaldu sedap beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Rockstar Games merilis trailer game serial Grand Theft Auto seri 6. Bagaimana keseruannya? Kita lihat. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Rockstar Games merilis trailer game serial Grand Theft Auto yaitu GTA seri ke-6. Dua karakter utama Lucia dan Jason menjadi fokus sorotan dalam permainan ini. Situasi Vice City akan menjadi peta penting yang penuh dengan kekacauan dan tindak kriminalitas. GTA ke-6 menyuguhkan seperti kehidupan malam di kota-kota besar, seperti balapan liar, gangster yang ditampilkan ala live streaming lewat media sosial. Rockstar Games mengungkapkan games ini bisa baru dimainkan untuk konsol Xbox Series dan PlayStation ke-5. Bagi kalian pencinta game ini harap bersabar, video game Grand Theft Auto seri ke-6 baru bisa dimainkan pada tahun 2025 mendatang. Berikutnya kita ke Tiongkok. Cahaya lilin yang terbuat dari mentega menerangi malam. Acara tersebut merupakan tradisi dari agama Buddha di Tiongkok. Para pengunjung turut menyalakan lilin dan melakukan doa bersama yang dipimpin para biksu setempat. Dalam festival lilin mentega, para umat Buddha di Tiongkok memohon untuk datangnya kebahagiaan dan kesehatan. Demikian Sapa Indonesia malam hari ini. Kita bertemu lagi besok. Saya Friska Clarissa. Selamat malam. Sampai jumpa. Tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan satu dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, seorang siswa SMP tewas tenggelam saat berenang di Sungai Cisadane, Kelurahan Panaragan, Kota Bogor, Jawa Barat. Awalnya korban dan 4 temannya datang dari Jakarta untuk mengunjungi lokasi air terjun, kemudian dilanjutkan dengan berenang di Sungai Cisadane. Saat berenang, korban bernama Bayu tenggelam dan sempat menghilang hingga dicari selama 2 jam. Korban akhirnya ditemukan oleh tim SAR tersangkut di antara bebatuan di kedalaman 1,5 meter.
Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Debat perdana calon presiden langsung dari gedung KPU. Ketahui visi misi, program kerja dan kompetensi dari para kontestan. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan dari sejumlah informasi di Berita Utama tentunya bersama dengan sejumlah berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sebuah mobil tersangkut di kabin kemudi truk dalam kecelakaan di bahu jalan tol di Ngawi, Jawa Timur. Keempat jenazah anak korban pembunuhan oleh ayahnya sendiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Tornado dahsyat menerjang sejumlah wilayah di Tennessee, Amerika. Puluhan rumah warga rusak dan 6 orang dikabarkan tewas. Kita ke informasi pertama, saudara. Tawuran terjadi antara 2 kelompok remaja di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam tawuran yang terjadi hari Sabtu ini, saudara, pelaku menggunakan bom molotov, petasan, dan senjata tajam untuk melukai lawannya. Menurut petugas keamanan setempat, tawuran pertama kali diketahui saat ia mendengar suara petasan. Ternyata saat itu tawuran tengah terjadi. Warga sekitar berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli rutin jelang pagi hari di kawasan ini, lantaran sering terjadi aksi tawuran. Seorang pebalap tewas saat mengikuti ajang balap motor di sirkuit non-permanen area Gor Tapis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Korban bernama Andi Supriyadi dari Maniac Racing Team meninggal setelah tertimpa gerbang start dari besi yang rubuh akibat hujan dan angin kencang pada Sabtu sore. Sementara itu, 1 pebalap lagi harus menjalani perawatan di rumah sakit. Akibat insiden ini, ajang balap yang diikuti sekitar 650 pebalap dari sejumlah daerah itu dihentikan. Padahal harusnya acara berlangsung hingga hari Minggu. Pihak kepolisian, saudara, menarik surat izin keramaian kegiatan pada Sabtu sore dan meminta keterangan dari pihak penyelenggara. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Sabtu kemarin menutup agenda kampanyenya di Jawa Barat dengan menyambangi Pondok Pesantren Darul Ma'arif Indramayu, Jawa Barat.
Usai bertemu masyarakat di Kuningan dan Cirebon, Jawa Barat, Anies Baswedan bersolawat bersama dengan santri Ponpes Darul Ma'arif Indramayu. Kedatangan calon Presiden Anies Rashid Baswedan di kampus Pondok Pesantren Darul Ma'arif disambut antusias oleh para santri dan santriwati. Sebelumnya, Saudara, Anies juga bertemu dengan beberapa kiai di Ponpes Cibogo, Cirebon. Usainya, Anies berkunjung ke Vihara Dewi Welas Asih Cirebon dan Keraton Kesepuhan Cirebon. Sementara itu, hari ini, Saudara, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara konsolidasi bersama dengan pendukung di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Prabowo datang bersama Gibran Rakabuming Raka. Keduanya kompak mengenakan kemeja biru. Hadir pula ketua umum dari partai politik pendukung Prabowo, Gibran. Prabowo berpesan pada pendukungnya untuk berkampanye dengan gembira dan tidak terkecoh dengan sejumlah pihak yang nyinyir. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Saudara, mengisi akhir pekannya dengan berolahraga mengitari kawasan Car Free Day Sudirman Tamrin, Jakarta. Sebelum memulai lari paginya di CFD, Saudara, Ganjar Pranowo naik LRT dari stasiun Duku Atas menuju kawasan CFD Sudirman Tamrin. Setelah Ganjar tiba di kawasan CFD, Saudara, Ganjar berlari menelusuri Jalan Sudirman Tamrin. Ganjar juga sempat membeli dagangan dari penjual yang berada di area CFD. Sesekali, Ganjar juga menyapa warga yang sedang berolahraga. Saudara, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yakin menang dalam pemilihan presiden 2024. Muhaimin bahkan menganggap lawan pasangan Amin standar saja. Hal ini disampaikan Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan mahasiswa soal keyakinan menang Pilpres dalam acara Selepet Imin di Medan, Sumatera Utara, Jumat 8 Desember 2023. Imin meyakini gagasan perubahan sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Keyakinan pasangan Amin ini, Saudara, bahkan dianggapnya bukan main-main. Pasalnya Muhaimin menilai lawannya standar saja. Salah satunya saya meyakini suara perubahan itu murni dan tumbuh. Suara perubahan itu tidak bisa dibendung lagi. Suara perubahan itu susah untuk ditunda karena sudah terlampau kecewa dengan keadaan. Nah, insya Allah itu laku, dan karena itu laku maka saya yakin kemenangan itu ada, dan kemenangan itu bukan main-main karena saingan lawan juga lawan Amin juga saya kira standar aja juga. Kampanye di Karawang, Jawa Barat, Saudara, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berpesan agar para pendukungnya tenang dalam menghadapi fitnah dan nyinyiran di media sosial. Berlokasi di Gor Panata Yuda Karawang, Gibran menyapa para pendukung dengan bahasa Sunda. Di hadapan para relawan, Gibran turut berpesan untuk tetap tenang dan santai dalam menghadapi Pilpres 2024. Jika ada fitnah atau nyinyir, Gibran meminta untuk dijogetin saja. Yang paling penting, Gibran berharap terus bekerja keras untuk memenangkan Pilpres. Pokoknya Bapak Ibu tetap tenang, kita berpolitik yang meriah gembira, dibawa santai aja, dijogetin aja, pokoknya jangan. Pokoknya kita semua harus tenang ya. Kalau ada survei-survei yang angkanya tinggi, ya kita tetap kerja keras. Kalau surveinya rendah, ya kita tetap kerja keras juga ya. Jangan gegabah. Sementara itu, Saudara, menjelang debat pertama Pilpres 2024, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak ada persiapan khusus. Mahfud hanya berjanji akan serius dalam penanganan dan penegakan HAM di Indonesia. Pernyataan ini diungkapkan Mahfud saat kampanye di Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat, Minggu pagi. Tak ada persiapan khusus jelang debat yang akan digelar perdana Selasa 12 Desember 2023 nanti. Mahfud MD mengatakan akan melakukan penegakan, penertiban aparat-aparat dan melaksanakan peraturan HAM.
Ya, penegakan penertiban aparat, kemudian pelaksanaan aturan-aturan, kemudian di bidang hak asasi ekonomi, sosial, budaya, juga ini tadi kan banyak aspirasi-aspirasi. Seni-seni lokal itu banyak yang tidak mendapat perhatian, padahal itu bagian dari hak asasi, namanya ekosop. Ya. Hak asasi itu ada 3, sipol, ekosop, kemudian lingkungan. Nah, ini tadi yang banyak dibicarakan di sini ekosopnya. Saudara, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu kini sedang menindaklanjuti aksi bagi-bagi susu yang dilakukan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di CFD pada Minggu 3 Desember 2023. Aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di CFD pada 3 Desember 2023 kemarin, saudara, ramai diperbincangkan. Ketika ditanya soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Cawapres nomor urut 2 tersebut, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan kejadian tersebut akan ditangani Bawaslu DKI Jakarta. Sejauh ini Bawaslu masih mengkaji aktivitas bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran. Bawaslu memiliki waktu 14 hari untuk menentukan apakah adanya pelanggaran administratif. Pihaknya tetap akan mengawasi sejauh mana perkembangan kajiannya. Kita punya waktu 7 hari plus 7 hari ya. Jika kemudian juga kita bisa menentukan 14 hari kemudian untuk pelanggaran administrasi. Waktu 7 hari. Atau pidana atau bukan? Kalau pidana 1 kali 24 jam setelah menentukan ini temuan ini atau laporan ini 7 hari kemudian ditentukan 1 kali 24 jam itu pidana atau bukan. Yang ada siapa? Sekarang teman-teman DKI, Bawaslu DKI. Sebab itu teman-teman bisa tanya ke Bawaslu DKI. Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan 11 panelis untuk debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden Selasa besok. Panelis diminta menandatangani fakta integritas untuk tidak membocorkan pertanyaan kepada siapapun. 11 panelis yang berkompeten di bidangnya dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum. Tim panelis akan menjalani karantina mulai hari ini, saudara, hingga hari debat Capres putaran pertama berlangsung. KPU meminta panelis debat calon presiden dan calon wakil presiden untuk menandatangani fakta integritas untuk bersikap objektif dan tidak membocorkan pertanyaan kepada siapapun, serta menjaga kerahasiaan pertanyaan. Sekali lagi saya sangat menghormati ya langkah-langkah KPU secara teknis yang berusaha untuk menjaga integritas dari debat kali ini dengan mengkarantina kami dan meminta kami menandatangani fakta integritas. Saudara, keempat jenazah anak korban pembunuhan oleh ayah kandungnya sendiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan hari ini. Informasi ini akan kami hadirkan dalam ulasan 3 topik terhangat sesaat lagi. Siap bakso ya? Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Koalisi sana, koalisi sini, malah tambah bingung. Kalau mau pilih pasangan yang serasi untuk negeri, Harus saling isi dan serasi. Dilihat dari kualitasnya. Pemimpin masa depan, anak muda yang menentukan. Ayo pilih bulan mandi saya aman. Pilih pemimpin bermuda.
Untuk Indonesia makmur. Mantap, Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Ini bukan iklan makanan seperti yang kamu bayangkan. Kalau suaramu dibeli 500.000 buat 5 tahun, sama dengan 273 perak sehari, atau 300.000 dibagi 5 tahun, kamu cuma mendapatkan 168 perak. Yang artinya, hanya serpihan kecil kulit ayam crispy. Apakah sepadan? Suaramu sangat berharga, tak bisa ditukar apapun. Sayangi suaramu, tolak politik uang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. Saudara, kita kembali dalam ulasan 3 topik terhangat dalam sepekan di Berita Utama. Kali ini akan diawali dengan perubahan format debat Capres-Cawapres yang menuai reaksi berbagai pihak. Kemudian juga ada informasi mengenai tragedi saat erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat, serta kasus yang paling hangat saat ini dibicarakan, yakni mengenai pembunuhan 4 orang anak kakak beradik di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kita mulai dari topik pertama, informasi dari dunia politik, Saudara. Debat Capres-Cawapres 2024 akan segera dimulai pada Selasa 12 Desember mendatang. Banyak isu bermunculan soal perubahan format debat Capres-Cawapres yang tak dilakukan secara terpisah. Bisa jadi ini diduga menguntungkan salah satu pihak. Namun hal ini langsung ditepis oleh Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa aturan ini tak berubah, yakni tetap ada debat Cawapres, hanya saja dihadirkan pula Capres pasangannya. Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menjelaskan alasan mengapa perbedaan format debat Pilpres 2024 dengan format debat Pilpres 2019 menjadi polemik. Menurut Titi, sebagian masyarakat menghubungkan hal itu dengan sosok Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 2 yang jarang hadir saat sesi dialog dilakukan di berbagai universitas beberapa waktu lalu. Dengan format Capres-Cawapres hadir dalam 5 kali debat, muncul anggapan bahwa Gibran di sini akan diuntungkan. Namun, Gibran langsung membantah tudingan itu. Update-nya di sana seperti apa? Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih, Mas? Sama aja sih. Sama aja. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Persiapan debat apa, Mas? Udah. Mas, tanggapan pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran? Nggak menguntungkan. Sama aja.
Polemik format debat Capres-Cawapres memicu saling tuding antar dua kubu pasangan calon peserta Pilpres. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Derajat Wibowo, membeberkan bahwa usulan format debat Pilpres 2024 ini muncul dari perwakilan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara jubir Tim Nasional Pemenangan Anies Imin, Said Didu, langsung membantah pernyataan Derajat Wibowo dan menegaskan tetap berpegang pada peraturan. Aturan yang dimaksud di sini yakni 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres seperti yang tertulis dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 dan di Undang-Undang Pemilu. Satu usulan yang mereka sampaikan adalah agar pada setiap sesi debat itu pasangan Capres dan Cawapres hadir bersama-sama. Nah, kemudian ketika kami mendapatkan kesempatan, Pak Burhan menyampaikan bahwa beliau menyetujui usulan tersebut. Nah, kemudian pada akhir sesi itu anggota paslon Anies Muhaimin yang lainnya, seorang bapak-bapak, menyampaikan bahwa menguatkan lagi usulan tadi. KPU tidak membuka ruang untuk merubah format debat di luar peraturan perundang-undangan walaupun ada usulan peserta. Jadi harusnya saya juga heran kenapa KPU sekarang menyatakan bahwa itu usulan 01. Kan harusnya sebagai penjaga penyelenggaraan pemilu harusnya KPU tegas. Mohon maaf kalau ada usulan di luar ini tidak bisa diterima karena aturannya sangat jelas. Nggak bisa ditafsirkan apa-apa. Saudara, KPU sebelumnya mengubah format debat Pilpres 2024 usai diskusi bersama perwakilan 3 paslon pada tanggal 29 November 2023 lalu. Dalam aturannya ada 5 kali debat, di mana 3 merupakan debat Capres dan 2 adalah debat khusus untuk Cawapres. Namun saat debat Cawapres, Capres akan turut hadir untuk mendampingi. KPU pun telah melakukan rapat koordinasi lanjutan bersama tim kampanye 3 paslon pada 6 Desember lalu sebelum debat perdana digelar. Selain menjelaskan mekanisme debat secara lebih rinci, KPU juga membuka ruang bagi tim kampanye untuk memberi masukan dan juga tanggapan. Kita tinggalkan dunia politik, kita lanjut ke topik selanjutnya, di mana Gunung Marapi yang berada di Provinsi Sumatera Barat pada Minggu 3 Desember 2023 lalu mengalami erupsi. Dari data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 6 Desember 2023, total ada 75 pendaki yang ditemukan. 23 diantaranya meninggal dunia, sementara 52 orang selamat. Dan inilah pemirsa, tak jauh dari semburan abu vulkanik, terdapat sejumlah pendaki yang bergegas merapikan barang bawaan mereka. Sementara warga di wilayah Balai Gurah di Kabupaten Agam juga merasakan getaran dan abu vulkanik yang dikeluarkan Gunung Marapi menghujani kawasan mereka. Salah satu pendaki bernama Zafirah Zahrim Febrina menjadi viral di dunia maya setelah menunjukkan dirinya dengan tubuh yang penuh diselimuti dengan abu. Dalam video itu ia meminta tolong kepada sang ibu. Setelah sempat terjebak, Zafirah akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan. Tim SAR pun berhasil mengevakuasi sebanyak 75 pendaki yang terjebak di puncak saat erupsi ini terjadi. Proses evakuasi dilakukan secara estafet untuk mempercepat waktu. Para pendaki banyak yang mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Salah seorang pendaki yang selamat bernama Lingga membagikan kisahnya bagaimana perjalanannya dengan teman-teman untuk mendaki hingga bisa selamat dari erupsi yang terjadi begitu cepat. Kami bertiga memulai pendakian dari pos BKSDA menuju Cadas untuk camp sementara. Kemudian sekitar jam 3 sore, tepatnya di pintu angin, saya mendengar suara pesawat lewat, tetapi setelah itu saya mendengar suara dentuman keras diikuti abu vulkanik erupsi Gunung Merapi. Pada saat itu saya dan kedua teman saya panik dan memutuskan untuk bersembunyi di jalan tikus, dikarenakan ada hujan batu. Setelah bersembunyi selama 10 menit, kami bertiga memberanikan diri untuk turun ke bawah. Sementara itu, bebatuan kecil dari erupsi Gunung Marapi sampai ke rumah warga di Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam.
PVMBG mencatat Gunung Merapi berstatus waspada sejak Januari 2023 dan bisa erupsi sewaktu-waktu. Karena itulah tidak ada yang diperbolehkan berkegiatan pada radius 3 km dari puncak. Namun pertanyaannya, mengapa status waspada tapi bisa jalur pendakian dibuka untuk umum lagi saat bulan Juli? Polisi di sini akan memeriksa dugaan pelanggaran terkait perizinan pendakian dan pengawasan di Gunung Merapi. Cukup banyak, tentunya dari pihak Polda Sumatera Barat tidak akan tinggal diam, ya, mengingat bahwa penanggung jawab terhadap lokasi di Pegunungan Merapi ini adalah tanggung jawab BKSDA. Sehingga Bapak Kapolda kemarin sudah memerintahkan Dirkrimum Polda Sumbar untuk meminta keterangan kepada pihak terkait. Dan kita ke topik terakhir, Saudara, 4 anak ditemukan tidak bernyawa di sebuah kamar kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Diperkirakan mereka telah meninggal dunia antara 3 sampai 5 hari sebelum akhirnya ditemukan. Saudara, jenazah anak-anak manis ini ditemukan terkunci di dalam sebuah kamar kontrakan yang berada di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu 6 Desember lalu. Mereka yang menjadi korban adalah anak sulung perempuan berinisial VA yang berusia 6 tahun, kemudian anak perempuan berusia 4 tahun AR, dan si bungsu yang berusia 1 tahun berinisial AS. Keempat bocah tersebut ditemukan tewas setelah warga di sekitar mencium bau yang tak sedap di sekitar rumah mereka. Selain itu, dalam kondisi kritis, ayah korban berinisial PD alias Panca didapati tergeletak di lantai kamar mandi dengan luka di bagian tangan. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara awal dan kemudian jasad dari 4 korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian polisi menemukan pesan bertuliskan "Puas Bunda, thanks for all" dengan bahan seperti dari cairan berwarna merah yang masih diselidiki polisi. Belum diketahui pula, Saudara, siapa yang menulis pesan ini dan apa maksudnya. Polisi telah memeriksa 5 saksi, diantaranya mereka yang berasal dari keluarga ayah korban, keluarga ibu korban, dan tetangga sekitar. Sebelum peristiwa berdarah ini terungkap, ternyata Panca telah dilaporkan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya yang berinisial D. Kakak korban yang melayangkan laporan tersebut pada Sabtu lalu sudah diperiksa sebagai saksi. Menurut polisi, Panca beralasan harus menjaga keempat anaknya saat akan dimintai keterangan. Sementara istrinya D masih harus dirawat di rumah sakit imbas dari kekerasan ini. Sang istri berinisial D dirawat karena luka yang ada di bagian kepala yang diduga menjadi akibat dari tindak kekerasan yang seolah dilakukan oleh suaminya. Karena masih dalam perawatan, saksi korban belum bisa diperiksa oleh polisi. Sementara itu, ayah korban yang kini dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati kondisinya sudah mulai membaik. Polisi akhirnya menetapkan Panca, ayah dari keempat anak yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai tersangka pembunuhan. Panca mengakui perbuatannya membunuh keempat anak kandungnya pada 3 Desember lalu. Namun polisi masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis ini dan telah memeriksa sedikitnya 12 orang saksi. Kini keempat jenazah anak korban pembunuhan oleh ayahnya sendiri dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Keempat jenazah ini dimakamkan di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Dan itulah, Saudara, pembahasan 3 topik terhangat dalam sepekan kemarin. Nantikan ulasan topik-topik yang akan menjadi sorotan publik dalam sepekan berikutnya. Berita utama masih akan hadir usai jeda dengan informasi terkait dengan tidak terima karena kerap ditagih hutang. Pria di Wonogiri, Jawa Tengah bunuh 2 korban. Jasad ditemukan hanya tinggal kerangka. Untuk badan sehat dan penuh semangat, Nutrafor Gold Coffee. Kandungan multivitamin dan mineralnya bikin badan sehat dan kopinya bikin semangat.
Secangkir Nutrafol Gold Coffee untuk badan sehat dan penuh semangat. Untuk badan sehat dan penuh semangat, Nutrafol Gold Coffee. Kandungan multivitamin dan mineralnya bikin badan sehat dan kopinya bikin semangat. Secangkir Nutrafol Gold Coffee untuk badan sehat dan penuh semangat. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Inilah Golkar, 59 tahun berjalan bersama bangsa Indonesia. Inilah Golkar, bersatu membangun, menghubungkan hati dan tangan, membawa kemajuan. Inilah Golkar, melahirkan banyak tokoh muda berprestasi, memandang masa depan dengan inovasi. Bersama Golkar, mari lanjutkan kemajuan. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Kembali di berita utama, saudara. Tak terima kerap ditagih utang, seorang pria di Wonogiri, Jawa Tengah nekat membunuh 2 orang korban dengan sadis. Pelaku ditangkap 2 tahun usai kejadian dan tubuh korban ditemukan hanya tinggal kerangka. Inilah lokasi yang menjadi saksi bisu aksi sadis yang dilakukan Sarmo, pria yang tega membunuh 2 orang korban yang merupakan rekan bisnisnya. Adalah Sunario dan Agung Santosa yang dilaporkan menghilang di tahun 2021 dan 2022 oleh pihak keluarga. Namun kelihayan pelaku dalam menghilangkan jejak pembunuhan sempat membuat polisi kesulitan dalam mengungkap kasus.
Dan setelah menangkap Sarmo untuk kasus lain, yaitu pencurian gergaji, pelaku akhirnya mengakui perbuatan sadis yang telah membunuh Sunario dan Agung. Di lokasi pengergajian yang dimiliki oleh Pak Sarmo, tersangka, persis di bawah tempat tidur tersangka selama 3 bulan. Kemudian karena sudah dicurigai si tersangka ini oleh pihak kita, ini resmob daripada Polres Wonogiri, sehingga daripada tersangka merasa ketakutan, kemudian diangkat kembali korban tersebut di penunduan tanah, dibakar dan dihancurkan sampai tulang-tulangnya ditumbuk. Sementara itu, adik ipar Sunario, Agus Riyadi, menceritakan tentang adanya ancaman dari pelaku yang meminta uang tebusan jika ingin korban kembali. Zaman itu kan setelah beberapa hari Mas Mario hilang, itu ya ancamannya dia kan minta tebusan yang 40 juta itu, kalau nggak dikasih Mas Mario nggak akan pulang, seperti itu. Itu berulang kali tuh gimana Mas? Ancamannya lewat WA sama via SMS. Dari hasil penyelidikan polisi diketahui motif pembunuhan lantaran pelaku emosi kerap ditagih utang oleh kedua korban. Kini pihak keluarga korban meminta keadilan dan berharap Sarmo dihukum mati atas perbuatannya. Nikolos Irawan, Kompas TV, Wonogiri, Jawa Tengah. Selanjutnya, saudara, pihak Kemenkumham memberi respon atas aksi perusakan fasilitas pengungsi WNA yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pihaknya akan segera melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini. Cuy, ini pengungsi lama-lama. Video yang tengah hangat dibicarakan oleh warga net ini pun menyita perhatian. Suasana tempat penampungan pengungsi warga negara asing di Rumah Susun Puspa Agro Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dirusak oleh para pengungsi sendiri. Kaca jendela berserakan di lantai, pintu serta sejumlah fasilitas lain juga mengalami kerusakan. Peristiwa yang terjadi pada Jumat lalu ini dipicu kekecewaan para pengungsi akibat aliran listrik mati. Pihak Kanwil Kemenkumham Jatim bersama aparat kepolisian akan melakukan pertemuan dan mencari para pelaku perusakan ini. Dengan terjadinya kejadian perusakan, maka pihak Rumah Detensi Imigrasi beserta jajaran Divisi Imigrasi akan melakukan penyelidikan dan membangun komunikasi dengan stakeholder terkait. Sebelumnya, sebuah gudang logistik yang terbakar mengakibatkan aliran listrik di sekitar Rusunawa, Desa Jemundo, padam. Lamanya aliran listrik yang padam membuat para pengungsi marah dan merusak kantor manajemen rusun. Jack Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi berikutnya, saudara, seorang tiktoker asal Lumajang, Jawa Timur disomasi tim ses sebuah partai usai mengkritisi aksi penempelan stiker caleg di rumahnya. Sang tiktoker juga meminta perlindungan dari Presiden Jokowi atas haknya untuk bersuara. Untuk para tim ses caleg, jangan sembarangan nempel stiker di rumah orang tanpa izin. Agus Haryanto alias Agus Gemoy, seorang tiktoker asal Lumajang, Jawa Timur ini mengkritisi aksi penempelan stiker caleg di rumahnya. Ia tak terima dan berharap para tim ses dari caleg yang didukung untuk meminta izin terlebih dulu sebelum menempel stiker. Saya mendapatkan surat somasi. Lantaran kritikannya itu pun Agus kini disomasi. Pasalnya, tim ses dan partai yang diduga menempelkan stiker di rumah Agus menginginkan agar video itu dihapus. Tim ses tersebut WA saya minta maaf dan menjelaskan bahwasannya yang menempel adalah dia. Dan pada tanggal 3 tersebut si tim ses itu minta video itu di take down. Saya tidak mau karena saya beralasan di video tersebut tidak ada unsur menyebutkan nama orang, menjelekkan nama orang, atau nama partai. Itu. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Nasdem Lumajang mengungkapkan bahwa stiker caleg yang dipasang di rumah Agus adalah milik Seneman alias ayah Agus Haryanto sendiri. Ya, karena kita dianggap merusak, kita dianggap tidak pamit, sementara ke Pak Seneman, tim kita di bawah itu sudah komunikasi, Mas, sudah minta agar
menjadi calon pemilih Partai Nasdem, Pak Seniman mengiyakan, kemudian sebagai bentuk kesanggupan Pak Seniman itu memilih Partai Nasdem, beliau menyerahkan KTP dan KK-nya seperti itu. Sang TikToker bahkan meminta perlindungan dari Presiden Jokowi agar haknya sebagai warga negara untuk bersuara tak dibungkam, apalagi dibawa ke jalur hukum. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Viralnya video TikTok yang berisi tentang Saudara, diduga pengemudi mengantuk, sebuah truk trailer bermuatan mobil baru menabrak bagian belakang truk pengangkut gas yang tengah parkir di bahu jalan tol di Ngawi, Jawa Timur. Kerasnya benturan ini, saudara, membuat satu unit mobil baru menyangkut di kabin kemudi. Inilah kondisi sebuah truk trailer bermuatan mobil baru yang menabrak bagian belakang truk pengangkut gas di bahu jalan tol Ngawi, Solo, Minggu pagi. Saat itu truk pengangkut gas tengah mengalami pecah ban sehingga berhenti di bahu jalan. Namun tiba-tiba truk trailer menabrak dari bagian belakang. Kerasnya benturan mengakibatkan sebuah mobil baru tersangkut di kabin truk. Diduga pengemudi truk trailer mengantuk hingga tak bisa mengendalikan kendaraan. kan pecah ban, berhenti saya parkirkan nunggu shoring untuk perbaikan pergantian ban kan. Terus? Ya sambil nunggu saya istirahat atau di belakang ditabrak. Keras Pak. Meski tak ada korban jiwa, namun 6 mobil baru yang diangkut mengalami ringsek. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan pun dievakuasi ke rest area terdekat demi mencegah kemacetan. Kasus ini tengah dalam penanganan unit laka lantas Polres Ngawi. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ngawi, Jawa Timur. Saudara, sebagai salah satu kekayaan seni dan budaya Nusantara, Reog Ponorogo ditampilkan di Gianyar, Bali. Penampilan Reog Ponorogo ini pun mampu membius wisatawan mancanegara. Reog Ponorogo merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Reog Ponorogo sering ditampilkan di berbagai acara seperti pernikahan hingga festival kesenian. Salah satunya di Arma Festival Ubud, Gianyar, Bali. Tampil di Bali, Reog Ponorogo Desa Kutuwetan berhasil membius wisatawan mancanegara. Banyak dari wisatawan yang terpukau sehingga mengabadikan pementasan ini. Kesempatan ini bisa digunakan untuk lebih mengenalkan Reog Ponorogo agar semakin dikenal dunia. Dengan 3 tahun sudah berturut-turut, kita tiap tahun, 2 tahun, 3 tahun baru bisa ke Bali. Karena kita setelah gelar budaya seni Reog Ponorogo pengen tampil lebih bagus lagi, lebih perform lagi. Kan ya intinya Reog Surya Alam Ponorogo lebih moncer ke dunia internasional. UMKM-nya, terus guyub rukunnya, budi pekertinya lebih baik lagi. Dengan pementasan ini diharapkan bisa mengangkat ekonomi masyarakat Ponorogo dan mempromosikan Desa Kutuwetan sebagai destinasi wisata. Nyoman Sudarmika, Kompas TV, Gianyar, Bali. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi banjir merendam puluhan hektar tanaman padi milik warga yang baru ditanam beberapa minggu. Petani pun merugi. Bakso ya? Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap
sedap rawit pingit, ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Di sedap rawit pingit, ayam jerih. Dari Wisma. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Tapi pancaroba tahun ini makin buruk, bikin banyak yang gak bisa main. Kecuali Adi yang rajin latihan dan gol! Hebat ya, apa rahasia Adi? Mandi dengan Dettol setiap hari. Kuman di musim pancaroba pengaruhi kesehatan anak-anak. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Minum 1 kaplet Carnal-Flex setiap hari bila perlu. Carnal-Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnal-Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Produksi oleh Medicon. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Untuk badan sehat dan penuh semangat, Nutrafol Gold Coffee. Kandungan multivitamin dan mineralnya bikin badan sehat dan kopinya bikin semangat. Secangkir Nutrafol Gold Coffee untuk badan sehat dan penuh semangat. Untuk badan sehat dan penuh semangat, Nutrafol Gold Coffee. Kandungan multivitamin dan mineralnya bikin badan sehat dan kopinya bikin semangat. Secangkir Nutrafol Gold Coffee untuk badan sehat dan penuh semangat. Saudara, akses jalan antar desa di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah putus akibat luapan banjir dari perbukitan. Banjir juga mengakibatkan tanggul jebol sehingga menggenangi puluhan hektar tanaman padi. Akses jalan antar desa Plosorejo dan Desa Pojok, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini putus akibat luapan banjir setinggi 50 cm dari perbukitan. Selain memutus akses jalan antar desa, banjir ini juga menjebol tanggul di 5 titik sehingga air menggenangi puluhan hektar tanaman padi. Para petani pun merugi akibat kejadian ini. Berapa hektar Pak saya yang terendam ini Pak? Ada 15 ya, masih 7. Pak, padahal ini udah barusan tanam ya? Tanam nih Pak, saya baru, ya kadang ya mau tanam itu semua potongan tuh pada keli semua. Loh Pak, kalau kayak gini rugi petani Pak? Ya rugi besar toh. Saudara, puluhan hektar tanaman jagung milik petani di Jember, Jawa Timur terserang hama ulat hingga mengakibatkan gagal panen. Hampir 20 hektar tanaman jagung milik petani di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur rusak terserang hama ulat sejak sepekan terakhir. Pergantian musim dari kemarau ke hujan membuat hama ulat berkembang. Selain daun dan buah jagung, serangan ulat gerayak ini juga memakan batang tanaman jagung yang menyebabkan batang busuk dan tanaman mengering mati. Gagal panen juga dialami oleh petani sayuran di Agam, Sumatera Barat. Kondisi ini terjadi akibat abu vulkanik dari Gunung Merapi.
Tanaman milik petani rusak dan gagal panen akibat tertutup debu vulkanik pasca letusan besar pada hari Minggu lalu. Di Desa Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, hampir 150 kepala keluarga yang memiliki lahan pertanian mengalami gagal panen. Kondisi ini memaksa para petani menanam ulang lahannya. Informasi mancanegara hadir usai jeda mengenai tornado dahsyat yang menerjang sejumlah wilayah di Tennessee, Amerika. Puluhan rumah warga rusak dan 6 orang dikabarkan tewas. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Bumbu kaldu sedap baru. Standar baru, masak enak. Ini bumbu kaldu first class taste. Dari rempah pilihan berkualitas dan daging asli. Melalui proses slow cook, hasilkan kaldu keemasan. Rasa kaldunya ngangenin. Ini bumbu kaldu andalanku. Masak enak, jadi effortless. Enak. Sedap. Mantap. Nambah lagi, semua approve. Chef approve, bumbu kaldu sedap. Masakan sedap setiap hari. Beli 2, ekstra 1 dari Wings Food. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis.